Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi terkait dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional di ruang kolaborasi topik 2. Pada malam hari ini nanti kita akan melaksanakan presentasi secara bergantian. Di antaranya nanti dilaksanakan secara daring via aplikasi Zoom. Baik, di pembelajaran sosial emosional ini kita ada kelompok yang sudah dibentuk dengan beranggotakan 3 personil, 3 orang ya, Agusta Trisandi, Septian Revinda Argiandini, dan juga Sofi Dian Septia. Untuk presentasi yang pertama, nanti langsung dari saya yang akan memulainya. Baik, eh, dari pengerjaan kami di ruang kolaborasi LK 2.4 berupa ada 4 soal. Yang pertama adalah apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah, dan yang keempat, apa karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, jelaskan, dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, dari kelompok kami sudah melaksanakan diskusi dan ada beberapa jawaban untuk menjawab itu. Untuk yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam menjalankan peran ini antara lain, satu, menjaga kestabilan emosi. Guru dapat mengelola emosi mereka sendiri dengan baik, sehingga mereka dapat memberikan contoh yang positif bagi peserta didik. Yang kedua, menjadi role model yang konsisten, karena sebagai seorang guru penting untuk menjadi contoh yang konsisten dalam perilaku dan tindakan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang sehat dengan siswa. Guru harus dituntut untuk bisa membangun hubungan yang positif dan sehat dengan siswa masing-masing. Yang keempat, guru dituntut untuk bisa mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Konflik ini dapat terjadi di kelas dan guru harus dapat mengatasinya dengan cara yang sehat dan terampil. Ini merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki seorang guru. Yang kelima, mengakui kesalahan dan belajar dari mereka. Seorang guru harus dapat mengakui kesalahan dan belajar dari mereka. Ini dapat membantu guru untuk menjadi lebih efektif dalam memberikan contoh yang positif bagi peserta didik itu sendiri. Untuk soal yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Di sini kita diminta memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Berikut jawaban dari kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa ketidakcocokan antara perilaku guru dan apa yang diajarkan menjadi tantangan signifikan dalam proses belajar mengajar. Contohnya ketika guru mengajarkan kesopanan tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada siswa atau mengelola emosinya dengan baik. Siswa bisa merasa bingung dan pembelajaran sosial emosional menjadi sangat kurang efektif. Guru yang tidak konsisten dalam tindakan memberikan aturan yang bertentangan dan memperlakukan siswa dengan tidak adil. Ini dapat menimbulkan rasa tidak aman dan kebingungan para siswa, sehingga mereka kehilangan kepercayaan kepada seorang guru. Ketidakmampuan guru dalam mengatasi konflik secara sehat juga dapat memberikan atau membuat siswa merasa tidak dihargai. Penting bagi guru untuk mengelola emosi dengan baik, menjadi role model yang konsisten, dan membangun hubungan yang sehat dengan siswa, mengatasi konflik dengan cara baik, serta mengakui dan belajar dari kesalahan mereka. Dengan demikian, guru bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kesuksesan mereka di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Serta pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolahan? Hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut.
bahwa sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan berbagai cara, seperti menerapkan program pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, misalnya melalui pengembangan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelatihan keterampilan interpersonal. Membuat lingkungan sekolah yang inklusif, yang aman bagi semua siswa, dengan memperhatikan kebutuhan dan perbedaan individu. Sekolah dapat menerapkan aturan dan norma yang jelas, serta menempatkan staf pendidikan yang terlatih dan sensitif terhadap masalah sosial emosional. Membangun kemitraan dengan keluarga, masyarakat, sehingga dapat terjalin koordinasi yang baik dalam membangun sikap dan perilaku positif bagi siswa. Lalu, tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional antara lain adalah satu, keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga menyulitkan sekolah untuk mengembangkan program yang lengkap dan berkelanjutan. Yang kedua, pemahaman yang berbeda-beda antar komponen terkait pentingnya pembelajaran sosial emosional, sehingga ada kecenderungan untuk menilainya dengan sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan pembelajaran akademik. Yang ketiga, tantangan dalam memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional, terutama bagi siswa yang mungkin tidak melihat nilai langsung dalam kegiatan tersebut. Yang keempat adalah tantangan dalam menangani sosial emosional yang muncul di dalam kelas, seperti perilaku tidak sopan, konflik antar siswa, dan kekerasan. Hal ini tentunya memerlukan penanganan yang tepat dan cepat dalam staf pendidikan itu sendiri. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, antara lain perbedaan sosioekonomi, perbedaan kecerdasan emosional, perbedaan gaya belajar, dan masalah kesehatan mental. Tentu ini akan menjadi perhatian kita semuanya sebagai guru dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Maka untuk menghadapi kendala tersebut, sekolah dapat mengambil beberapa langkah seperti mengenal dan memahami karakteristik peserta didik secara individu, menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran sosial emosional, menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung, dan menerapkan program pembelajaran sosial emosional yang dirancang dengan baik, melibatkan semua siswa, memberi dukungan tambahan untuk peserta didik yang memerlukan kebutuhan khusus. Baik, untuk presentasi selanjutnya, LK 2.5 akan dilanjutkan oleh Saudari Septian Revinda Ardiandini. Pada Saudari Septian Ardiandini, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk topik selanjutnya yaitu LK 2.5 terkait pembelajaran yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi, ada juga film Dead Poets Society, dan yang ketiga ada film Sekolah Rimba. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Berdasarkan hasil diskusi kelompok, dalam film Laskar Pelangi terdapat karakter seorang guru bernama Bumus yang menjadi agen perubahan bagi para siswa dan masyarakat di Pulau Baliton. Dari peran Bumus sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa sebagai guru, kita perlu memiliki dedikasi dan semangat dalam pendidikan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda, kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi para siswa, serta kemampuan untuk membangun hubungan dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan perubahan yang positif bagi siswa dan masyarakat sekitar. Untuk film yang kedua, apa yang bisa dipelajari dari film ini yaitu, lanjut Mas.
Film Dead Poets Society tahun 1989 mengisahkan tentang seorang guru bahasa Inggris bernama John Keating yang menginspirasi para siswa di sebuah sekolah khusus laki-laki untuk berani mempertanyakan status dan mengejar passion mereka. Dari film ini, kita dapat belajar bahwa sebagai guru, kita perlu memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa untuk mengejar impian dan passion mereka, menghargai dan menghormati perbedaan individu, mengambil resiko, dan berani keluar dari zona nyaman, serta memiliki perspektif yang luas dan tidak terbatas. Kita juga sebagai guru profesional juga dapat belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang pengembangan kepribadian dan jiwa siswa yang akan membentuk karakter mereka di masa depan. Untuk film yang ketiga yaitu film Sekolah Rimba. Pembelajaran sosial emosional yang dapat kita petik berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Film Sekolah Rimba pada tahun 2013 ini mengisahkan tentang seorang guru bernama Pak Guru yang bersama dengan murid-muridnya hidup di dalam sebuah hutan jauh dari perkotaan. Dari film Sekolah Rimba ini kita dapat belajar bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademik, tetapi juga keterampilan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kreativitas dalam pendidikan sangat penting untuk membuat pendidikan lebih menarik dan efektif. Sedangkan rasa kebersamaan dan solidaritas akan membangun lingkungan yang harmonis dan saling membantu. Kita juga perlu peduli terhadap lingkungan dan memanfaatkannya secara bijak sehingga dapat dijaga kelestariannya. Kemudian dari 3 film tersebut kami menyimpulkan bahwasanya ada kaitan yang erat dengan pembelajaran sosial emosional. Kami berpendapat bahwa penting bagi guru untuk memahami dan memiliki keterampilan sosial emosional karena dengan keterampilan ini guru dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Keterampilan sosial yang baik menjadi dasar bagi guru untuk menciptakan interaksi positif yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru yang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik dapat mengajarkan keterampilan ini kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam peran mereka sebagai agen perubahan, guru dapat membangun hubungan kepedulian atau caring relationship dengan siswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta membantu siswa mencapai tujuan dan memecahkan masalah, sehingga meningkatkan motivasi dan energi untuk belajar. Itu tadi diskusi dari kelompok kami. Saya serahkan kembali ke Pak Agusta. Baik, terima kasih kepada Ibu Septian Revinda Argiandini ya telah menyambungkan presentasi. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang bagaimana memberikan mungkin komentar karena kita ada satu audien ya sebagai audien yaitu Ibu Sophie Dian Septia, mungkin ada umpan balik atau komentar yang bisa kita pelajari mungkin. Silakan untuk Ibu Sophie Dian Septia. Halo, Ibu Sophie Dian Septia. Ya, mungkin karena keterbatasan suatu sarana dan prasarana ya, kita tidak dapat berkomunikasi, tapi ya intinya sebuah refleksi dan juga analisis dari kami mengenai tentang film dan juga LK 2.3 tadi sudah memberikan gambaran bagaimana pengerjaan dari kelompok kami yang nanti akan kami unggah ke demonstrasi kelompok. Memang hubungannya dengan
beberapa film-film terkait dengan pesan moral yang ada dalam sebuah film tentang bagaimana pendidikan sosial emosional sangat terkaitan sekali, dan bagaimana ketersiratan itu terjadi bukan hanya sekedar kerjasama yang baik antar sinias dan juga mungkin praktisi pendidikan, tapi juga mungkin jadi motivasi untuk semua guru, terutama mahasiswa PPG Prajabatan yang akan melaksanakan PPG. Semoga lancar sampai nanti kelak menjadi guru yang profesional. Terima kasih, itu tadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.